Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Saya, Momon Darusman, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan fasilitator Ibu Yunita Fitri Nugraheni dan pengajar praktik Ibu Hastuti Nirmala. Menjadi seorang guru adalah anugerah yang terindah, karena guru adalah profesi yang sangat mulia yang memiliki keunikan tersendiri dalam mengemban tugas dan amanahnya tersebut. Pendidikan Indonesia sekarang ini tidak terlepas dari peran Bapa pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang kelahirannya kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Beliau adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan suatu usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam dunia pendidikan kita memiliki semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Artinya, di depan memberi contoh dan teladan, di tengah membangun semangat atau ide, dari belakang memberikan dorongan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kedua kodrat ini berkaitan dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan peserta didik. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah asas trikon. Kontinuitas artinya kita harus bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah dan tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Konvergensi artinya pendidikan itu harus berasaskan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki keunikannya masing-masing. Konsep pemikiran selanjutnya dalam melakukan prinsip perubahan adalah budi pekerti. Budi itu mencakup cipta, rasa, dan karsa dalam mengolah cipta atau pikiran untuk menajamkan pikiran. Pekerti atau tenaga dengan olahraga atau olah tenaga untuk memperkuat jasmani sehingga peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sudah siap lahir dan batin, sehat dan siap jasmani dan rohaninya. Konsep selanjutnya adalah proses menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, dengan tetap mengedepankan sikap, perilaku, dan karakter yang mencerminkan sebagai seorang peserta didik dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan yang dimilikinya. Kegiatan yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud dengan menerapkan merdeka belajar. Kemerdekaan belajar yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk senyaman mungkin dalam suasana bahagia tanpa adanya rasa tertekan. Merdeka belajar yang berorientasi dan berpusat kepada peserta didik dengan pendekatan pendidikan yang holistik. Pendidikan holistik adalah pendidikan untuk membangun tumbuh kembang anak dengan mengembangkan segala potensi yang ada pada diri anak secara seimbang,
yang nantinya menghasilkan kebijaksanaan dan nilai-nilai kemanusiaan sehingga dapat melahirkan generasi bangsa yang merupakan cikal bakal dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan berkebinekaan global. Pendidikan yang berpihak pada murid yang dikembangkan dan diterapkan di kelas dan sekolah, dalam hal ini di SMA Negeri 3 Cibinong, Kabupaten Bogor, adalah dalam bidang akademik dan non-akademik, atau dalam bidang intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Bidang akademik atau bidang intrakurikuler. Pendidikan yang berpihak pada murid dalam bidang akademik yang diterapkan di SMA Negeri 3 Cibinong, yaitu peserta didik memilih mata pelajaran sesuai bakat dan minatnya, serta disesuaikan dengan sumber daya guru, sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas bersama guru BK, memberikan informasi terkait mata pelajaran pilihan yang mendukung pilihan program studi di perguruan tinggi sebelum pemilihan mata pelajaran dilakukan. Melaksanakan proses pembelajaran yang bisa menumbuh kembangkan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik secara optimal. Menu mata pelajaran pilihan sebagai rekomendasi karir peserta didik setelah sekolah di SMA Negeri 3 Cibinong terdiri dari Saintek, Teknik Rekayasa, Kesehatan, Bisnis Digital, Sosial Ekonomi, dan Manajemen. Dalam bidang non-akademik atau bidang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler dan organisasi yang bisa dipilih peserta didik di SMA Negeri 3 Cibinong adalah MPK, OSIS, Pramuka, Rohis, Paskibra, EMR, English Club, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Mading, Karya Ilmiah Remaja, Seni, dan bidang olahraga yaitu basket, futsal, tarung derajat, karate, bulu tangkis, tenis lapang, dan bola voli. Untuk mengembangkan minat dan bakatnya, peserta didik SMA Negeri 3 Cibinong bebas memilih ekstrakurikuler yang diminatinya. Dalam bidang kokurikuler, peserta didik memilih dan melaksanakan proyek sesuai dengan temanya. Adapun tema proyek di SMA Negeri 3 Cibinong adalah Bhinneka Tunggal Ika, kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, bangun jiwa dan raga, dan kewirausahaan. Dalam kegiatan ini, guru saling berkolaborasi. Proyek ini dilaksanakan 1 kali dalam sepekan, di mana peserta didik melaksanakan pegelaran seni drama, fashion show, kaulinan barudak, kampanye kelestarian alam, praktek adat nikah Sunda, dan membuat batik jumput khas Bogor. Demikian demonstrasi kontekstual mengenai pendidikan yang berpihak pada murid di SMA Negeri 3 Cibinong. Semoga dapat memberi manfaat untuk saya khususnya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 dan turut berbagi pengalaman untuk seluruh guru di Indonesia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.